Hola gengs, good morning, selamat pagi. Welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya guys. Habis biasa kan kalau udah di sini tuh udah waktunya cooling down. Napas dulu ya. Dari tadi nggak napas ya. Enak nih jam-jam segini. Waduh, lupa bawa jam tangan lagi, gembel. Tangan tuh buat ngukur ini gengs, ngukur heart rate sama udah berapa lama kita jalan kaki. Alright, pagi-pagi jadi kita cooling down sambil mengobrolkan membrew kopi yang saya punya. Air putih wajib, lalu air panasnya mungkin suhu masih sekitar 92. Timbangan yang akan saya brew adalah kali ini si kopi yang saya roasting sendiri. Sebentar ya. Jadi buat teman-teman yang baru join di kopi-kopi ala-ala suka-suka, sedikit masukan saya. Kalian banyak konten yang udah saya obrolkan. Jadi kalau ada pertanyaan yang sangat fundamental banget gitu ya, semua udah ada di sana. Bicara rasio, bicara basic lah, bisa bicara basic banget gitu ya tentang si kopi sebelum ngebrew, bicara alat yang saya pakai, habis itu bicara semua beberapa roastery yang udah saya explore di sebelumnya, lalu kopi-kopi house blend yang untuk es kopi susu juga udah pernah saya bahas. Semua kayaknya udah saya bahas di sana gitu ya. Tapi kalau memang kalian agak susah menemukannya, mungkin kalian bisa cari postingan-postingan dari orang-orang yang jatuhnya kayak coach atau pengajar yang udah tersertify, sehingga mereka biasa ada steppingnya, trainingnya gitu ya di YouTube. Kalian bisa carilah fundamental, menjadi fundamental atau basic banget memahami kopi dari sisi rasio dan lain-lainnya lah ya. Basic banget. Kalau saya udah nggak ngomongin basic teman-teman, saya udah ngomongin bijinya, jadi agak males kalau udah ada back to basic tuh, kayaknya males ya. Walaupun beberapa ya ada nanya ke DM IG, tapi ya udah saya jawab aja. Tapi itu basic banget. Dan saya udah nggak bahas soal itu ya teman-teman, sorry. Kalian bisa carilah di konten-konten kreator yang memang lulusan kebaristaan. Nah, biasa mereka bahasnya hal-hal yang fundamental. Kalau saya memang balik ke kopinya dulu aja, habis itu baru bebas kalian mau ngapain aja ya. Oke, satu lagi. Nah, beberapa teman juga ada yang baru join, punya alat kayak Staraso Mirage ini. Oke. Ini saya beli mungkin 5 apa 6 tahun apa berapa, saya lupa ya. Ini pokoknya udah tua banget lah umurnya. Ini udah lama banget umurnya. Ini generasi pertama saya beli di Oten 1.400.000. Sekarang tuh di Topet harganya sekitar 900-an atau berapa ya. Kayaknya karena ini generasi pertama dan kualitasnya masih oke. Generasi sekarang banyak yang kayaknya banyak problem, better kalian hindarilah beli Staraso Mirage, kecuali kalian ada garansi dan lain-lainnya ya. Oke, hindari aja lah, nggak usah beli lah, nggak usah punya lah maksudnya. Kalian beli yang lain aja modelnya, atau style brew lain aja lah, nggak usah beli Staraso Mirage, kecuali ada garansi yang memang mau mengganti ininya ya, mau mengganti kerusakannya gitu sih teman-teman. Udah itu aja ya.
Nah sekarang kita akan ngebrew kopi yang saya roasting sendiri. Nah ini pun roasting goyang Karawang ya. Ini ada burung lucu banget. Roasting goyang Karawang ya teman-teman. Nah ini pun saya kadang suka terlalu percaya sama teman ala sebentar ya. Saya akan bikin berapa ya? Kita main cantik aja lah. Ini kan bin mahal ya. Saya akan main 10 gram aja. Aman lah 10 gram. Nih. Terangin dikit. Terus nah jadi ini adalah Mocha Hawaii Cafe Granza La Esperanza. Prosesnya natural kalau nggak salah. Jadi waktu itu udah pernah saya bahas. Pertama kali saya mendapatkan bean rare ini, saya bilang ini memang dari Kolombia. Terus teman ala-ala ngoreksi, Bang bukan dari Kolombia nih, dari Hawaii. Terus hah iya Bang dari Hawaii, lihat aja tulisannya Mocha Hawaii. Terus saya goblok ya, iya juga ya gitu. Tapi akhirnya setelah saya balik lihat-lihat lagi si Cafe Granza La Esperanza, pertaniannya dan lain-lainnya, history Hawaii, Mocha Hawaii ya, memang nama varietasnya Mocha Hawaii karena memang diambilnya dari Hawaii bibitnya, si Brazil kalau nggak salah ya, Brazil membawa bibit ini dari Hawaii, jadi makanya memang Mocha Hawaii. Terus ditanam di Kolombia, si Cafe Granza La Esperanza yang ngasih nama kebunnya itu Hawaii. Jadi kalau kalian sering ngopi kelas-kelasnya kopi Cafe Granza, siap kebun tuh dia dikasih nama La Esperanza, Hawaii, Potosi dan lain-lainnya lah ya. Tergantung dia mau ngasih nama apa atau basic varietasnya apa misalkan ya. Soalnya agak aneh juga gitu ya, capek-capek banget sih ownernya Cafe Granza buka pertanian di Hawaii dibawa ke Kolombia dan lain-lain. Ya udahlah. Jadi kalaupun memang ini ternyata teman ala-ala bener ya udah juga nggak apa-apa juga lah. It's okay. Anggap aja nih memang ditanam di Hawaii, tapi kepercayaan saya memang ini memang di Kolombia ditanamnya, yang kebetulan dia bibitnya dari Hawaii. Mungkin kalau bibitnya dari Yaman ya akan dikasih nama Mocha Yaman. Kalau bibitnya dari mana lagi ya akan dikasih nama mana lagi. Soalnya kayak Laurina ya, dia kasih nama Laurina sesuai dengan berangkat bibitnya dari Pulau Laurina. Pulau Laurina ya? Pulau Reunion nah gitu. Oke. Cukup ya cincongnya, nggak usah banyak-banyak. Banyak ini juga ya. Alright. Kita ini 10 gram saya akan kasih 1 2 3. Saya akan kasih 3 tuh green size di espresso lah 3 itu ya. Jadi kita akan main-main di espresso, tapi saya akan kasih airnya. Tunggu ya. Bapak-bapak lagi tai chi kan. Tai chi sama tai chan tuh ini nggak sih satu aliran nggak sih? Tampol. Sepuluh gram itu di Starry Sommelier dikit banget ya. Kita tamping dulu ya. Saya lupa buat tampingannya lagi. Kita tampingnya pakai ini aja.
Kalau bisa padat banget juga nggak apa-apa. Camping saya sepadat ini. Ini saya akan kasih 100, airnya sekitar 180. Biasa yieldnya tuh round 130 ya teman-teman. Jadi kalau ngomongin rasio, kalau di manual kayak gini tuh rasionya ada dua sih kalau buat saya. Rasio kalian hasilnya, yieldnya, atau rasio ketika kalian nuang air dengan rasio kopinya. Nah kalau ini kan rasionya, kalau saya 180, kopinya berapa? Kopinya 10 gram ya, hitung aja rasionya berapa. Oke, saya akan pumping. Cara pumpingnya, kalau alat kalian mau maksimal gini dulu. Kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Diamkan sebentar. Kalau kalian mau ini ya, alatnya yang sesuai dengan penggunaannya katanya. Habis itu baru gini. Udah? Kasih kayak 10 detik atau 20 detik bebas. Terus tuh pumping. Terus baru dia keluar. Sorry. Kalian pumping. Ini pun sejujurnya ini udah ganti klep bagian batangnya. Karena sempat nggak bisa pumping, gembos, terus sekarang berfungsi lagi dengan baik karena saya kasih ganti si klep yang ada di pumpernya. Jadi kalau itu nggak diganti ya ini akan jadi museum. Saya nggak akan pakai lagi nih barang nih. Jadi kalau di Stareso Mirage makin padat dan makin makin banyak rasionya, hasilnya tuh makin maksimal. Kita habiskan aja. Nggak usah ngomongin ini ya, nggak usah ngomongin waktu dan lain-lainnya. Sama kalian nggak usah terlalu. Jadi kalau kalian udah belajar fundamental, habis itu kalian belajar kopi-kopi ala-ala suka-suka deh. Ya. Seruput dulu kalau kata orang-orangnya. 1, 2, 3. Aromanya endes marendes. Ini style brew, bukan americano, bukan lungo, bukan long black, tapi ini style brew ala-ala suka-suka menggunakan Stareso Mirage. Jadi kalian bisa mendapatkan sensasi yang kayak kopi hitam tapi playful. Kayak filter tapi agak sedikit berbodi. Enak. Kopinya juga udah enak sih. Jadi makanya kalau ala-ala kayak saya nih basicnya dari kopinya dulu. Jadi kalau masalah rasio brew, nah itu basic banget. Yang memang mesti kalian pahami sih, si basic fundamental atau basic banget tuh udah mesti paham lah. Habis itu baru kayak ala-ala lebih ke kopinya dulu aja. Tapi kalian pun kalaupun bicara basic ya kembali lagi, kopi kalian mesti tetap amazing ya.
Jadi di ala-ala nggak ada istilah ngulik kopi yang standar bisa menghasilkan kualitas seduhan seanjing-anjing, enggak sih. Karena saya percaya dari kopi yang ajaib akan menghasilkan seduhan ajaib. Kalau dari kopi yang biasa ya akan menghasilkan seduhan kopi biasa. Lu mau gimana pun tetap ya udah biasa aja gitu ya. Kalian mau pakai grinder 20 juta, 100 juta, 1 miliar, 2 triliun, kalau kalian binnya biasa ya biasa aja. Nggak akan kemudian bin yang beredar di market 250 gram 60.000, kalian bisa mendapatkan frekuensi yang kayak Panama Elida. Ya juga, gengs. Jadi ya kita mesti menerima pada kenyataannya bahwa kopi yang kalian seduh ya mesti sesuai dengan yang kualitas yang semestinya ya. Dan kalian mesti terima kenyataan bahwa mau gimana pun tetap aja kopinya dulu. Sayang grinder udah 60 juta 70 juta tapi kopinya 60 ribu per 250 gram. Sayang sih. Sekalian aja kalau grinder udah 100 juta mah, ini saya bicara home brewer ya teman-teman. Kalau bicara pengusaha kedai kopi ya udah, itu kan objektifnya menjual dan mencari untung ya, itu lain hal sih. Wow, enak. Jadi kayak gini nih, kalian mau ngebrew kopi kayak gini ya akan tetap enak. Kalian pakai rasio apapun kalian tetap enak. Paling kayak yang menentukan tuh kayak intensitasnya, bodinya dan lain-lainnya gitu ya. Tapi secara basic enaknya dia akan enak mau kalian mau brew apapun. Bahkan ini dibikin espresso akan semakin gila gitu ya. Jadi kayak semakin level up, semakin kalian mengulik semakin akan amazing. Selesai. Enak, nggak gitu panas suasananya. Dan ini kemarin saya nge-roasting 50 gram, udah saya pakai filter nih. Kayak ini saya bisa buat hot latte, ini pasti gila banget sih pakai hot latte robot atau Clear 58X yang saya punya ya teman-teman. Itu ya, sekali lagi kalau kalian lihat postingan saya pakai ini, make sure sekali lagi kalian dia ada garansinya. Kalau enggak better udahlah, eranya Star Mirage udah kelar sebenarnya. Tren ini sekarang trennya kan alat kopi itu gitu, trennya tuh terus berganti dan terus influencer itu terus menghadirkan atau membahas alat kopi yang baru dengan hasil seduhan yang ABCD. Dah, ini tuh kalau kalian gembos, problemnya tuh di sini nih. Di sini tuh ada kayak semacam pompa ya, nih. Dia tuh mau pompa. Kalau misalkan pompanya udah ringan, jadi problemnya di sini paling utama ya. Apalagi kalau kalian coba nih disemprotan ke air, direndam, ya itu paling besar problemnya di sini. Kalau di sini jarang sih ke shieldnya, shower screennya. Ini pun sebenarnya ini udah lemot sih. Walaupun saya ganti dengan yang baru, ya memang gitu, kualitas yang baru mah ngaco. Udah saya ganti juga nggak gitu lama nih umurnya.
Jadi ya ini sebenarnya sebentar lagi akan pensiun nih, akan pensiun dan udah jarang tampil juga. Ya udah, paling nanti gantinya si Wakako itu ya, gantinya buat espresso mini gini. Oke guys, ciao, sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Saya terus semangat terus.